Halo teman-teman semua, jumpa lagi bareng saya Nafa 2236 kali ini. Setelah sekian lama mungkin teman-teman belajar video-video yang sebelumnya, kali ini kita akan belajar lagi nih teman-teman. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang buat teman-teman yang baru aja join. Terima kasih karena mau mengklik likes untuk fanpage Nafa IM Tutorial cara berbisnis di internet kali ini. Kita akan bareng-bareng belajar secara bersama dan tentunya gratis gimana sih caranya kita bisa berbisnis di internet. Buat yang baru saja join, selamat datang. Dan yang buat sudah join lama, selamat menikmati tutorial kali ini ya. Oke mas bro, hari ini kita akan belajar apa sih? Hari ini kita akan belajar sebuah tutorial, dimana tutorial ini kalau menurut saya adalah tutorial yang termasuk sangat penting ya. Karena kalau teman-teman bisa menguasai ini akan merubah nasib teman-teman di dunia internet marketer. Hal apa sih itu teman-teman? Hal itu adalah hal yang berhubungan dengan pencarian kata kunci. Betul sekali. Buat teman-teman yang baru aja join di dunia internet marketing, mungkin banyak yang bingung ya. Kata kunci itu binatang apa sih mas bro? Apa sih yang disebut dengan kata kunci? Seberapa pentingnya sih kata kunci? Kalau mungkin teman-teman pernah berbisnis di dunia offline, pasti tahu dong yang namanya pasar. Itu erat kaitannya dengan bisnis atau marketing. Betul nggak? Nah, kata kunci adalah bisa dibilang sebuah pasar dalam dunia online, teman-teman. Kalau dalam dunia offline, misalnya nih, kalau dalam dunia offline, teman-teman mungkin pernah melihat yang namanya ada yang jual pasarnya pasar yang penjual manisan, asinan, atau pasar elektronik. Di dalam elektronik ada yang dijual komputer, mesin tik, monitor, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, dalam dunia online pun begitu teman-teman, ada yang disebut dengan kata kunci. Kata kunci yang harus kita cari adalah kata kunci yang ideal. Nah, syarat untuk kata kunci ideal itu apa sih mas bro? Syaratnya adalah kompetitornya sedikit, peminatnya banyak, dan produknya relevan. Oke, anggaplah begini. Ceritanya saya dokter gigi. Saya ingin menjual jasa saya di internet. Gimana caranya saya bisa mendapatkan sebuah pelanggan dari internet supaya saya bisa melakukan sebuah transaksi yang berhasil di internet alias tidak gagal total alias bangkrut? Kunci keberhasilan dari dunia internet marketing adalah satu teman-teman. Salah satu yang paling penting adalah kata kunci harus tepat. Betul sekali. Kata kunci yang tepat itu adalah kata kunci yang kompetitornya sedikit, peminatnya banyak, dan produknya relevan. Tolong teman-teman catat ya. Ini penting sekali. Anggaplah saya dokter gigi. Apa sih kira-kira kata kunci yang ceritanya kompetitornya sedikit, peminatnya banyak, dan relevan dengan produk yang saya tawarkan? Ini dia contohnya. Jasa dokter gigi murah di Indonesia. Di sini ada jasa dokter gigi yang relevan dengan produk yang saya tawarkan. Dan anggap saja kata kunci ini ceritanya peminatnya banyak dan kompetitornya sedikit. Dan ini adalah kata kunci yang ideal untuk jasa saya sebagai dokter gigi di Indonesia. Nah, pertanyaannya gimana mas bro caranya kita bisa mencari kata kunci yang ideal? Ini akan kita pelajari hari ini. Oke, langsung aja kita praktek yuk. Sekarang teman-teman pergi coba ke Google AdWords dengan alamat adwords.google.com. Setelah teman-teman masuk, coba teman-teman klik Tools and Analysis, pergi ke bagian Keyword Tool. Nah, mungkin bagi teman-teman yang sudah sering menonton video saya di beberapa video yang lalu, tampilan seperti ini bukanlah tampilan yang asik lagi ya teman-teman. Kita sudah pernah masuk ke dalam website ini. Dan kali ini kita akan menggunakan website ini untuk mencari kata kunci yang ideal. Oke, gimana caranya? Pertama gini, masukkan kata kunci di mana kata kunci itu merupakan produk yang teman-teman miliki. Contoh, saya adalah baju muslim, maka saya masukkan di sini baju muslim. Lantas kita kosongkan website, kita kosongkan kategori, dan kita pilih lokasi, bahasa, dan device yang ingin kita pakai. Kita targetkan Indonesia, bahasanya pun Indonesia, dan saya ingin mentargetkan device desktop dan laptop device. Di sini juga teman-teman bisa melihat ada yang disebut dengan filter IDs. Apa sih itu filter IDs, mas bro?
Mungkin teman-teman pengen supaya hasil pencariannya seperti apa yang teman-teman mau. Nah, di sini teman-teman bisa atur. Mau filter apa nih? Kompetisinya kah? Pencarian globalnya kah? Atau pencarian bulanan lokal? Saya biasanya menggunakan pencarian lokal bulanan. Oke. Di sini saya ingin mencari ceritanya pencarian lokal bulanan yang ceritanya lebih atau sama dengan dari 2000. Ya, teman-teman bebas menggunakan itu seberapapun teman-teman yang nyaman gitu ya. Saya menggunakan 2000. Setelah kita isi semua, kita klik keyword IDs, lalu kita klik search. Setelah kita klik search, beberapa saat kemudian kita akan melihat begitu banyak teman-teman kata kunci yang berhubungan dengan pasar yang kita miliki. Lihat ya. Kalau teman-teman lihat di sini, wah, ternyata pasar baju muslim adalah pasar yang sangat kompetisinya tinggi dan peminatnya pun relatif banyak per bulannya ya teman-teman ya. Saya punya beberapa acuan yang teman-teman harus catat baik-baik dan harus ingat baik-baik. Perhatikan ini ya. Teman-teman harus perhatikan ketika mencari kata kunci beberapa hal. Salah satunya adalah kompetisinya, teman-teman. Kalau teman-teman lihat di sini, teman-teman bisa melihat kata kuncinya ada yang rendah, ada yang sedang, dan juga ada yang tinggi tadi. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya kita bisa menemukan kata kunci yang ideal, Mas Bro? Carilah kata kunci yang tingkat kompetisinya antara rendah, low, sampai medium atau sedang. Sekali lagi, carilah kata kunci yang tingkat kompetisinya rendah sampai sedang. Dalam hal ini, kalau misalnya kita lihat, sangat variatif sekali ya teman-teman ya. Ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang sedang. Oke? Nah, untuk kali ini teman-teman mungkin akan saya ajak bagaimana caranya kita bisa memilih kata kunci yang tingkat kompetisinya sedang. Bagi teman-teman yang mungkin pengen mencari kata kunci rendah, bisa menggunakan metode ini juga. Untuk teman-teman pakai ya. Kita cari dulu nih kira-kira kata kunci apa ya yang pas, yang kata-katanya bagus, kompetisinya pun bisa dibilang sedang gitu. Nah, kita udah masuk pasar sedang di sini. Kita lihat di sini ada gaun pengantin muslimah. Wih, kayaknya relevansinya ada tuh ya teman-teman. Atau mungkin kita pengen nyoba untuk kali ini baju muslim pengantin. Lumayan tuh ya. Kompetisinya medium, pencari per bulannya juga lumayan 18.100 di sini ya. Kita coba masuk dulu. Kita klik ya. Kita jadikan ini sebagai sebuah pencarian kita berikutnya. Lantas pertanyaannya, Mas Bro, apakah cukup sampai di sini saja pencarian kita? Oh, tentu tidak, teman-teman. Ada langkah penting berikutnya yang teman-teman harus perhatikan untuk mengetahui apakah kata kunci ini ideal atau enggak. Ini dia yang harus teman-teman perhatikan. Simak baik-baik ya. Pertama kita pergi dulu yuk ke google.co.id. Teman-teman bebas menggunakan Google apapun sesuai dengan pasar yang teman-teman target. Karena saya pasar Indonesia, maka saya akan menggunakan Google Indonesia. Kita klik, kita tulis kata kunci yang kita incar tadi, yang namanya baju muslim pengantin. Kita enter. Kita bisa melihat di sini teman-teman. Di sini termasuk pasaran yang cukup besar ya, karena saingannya pun 1 juta ke atas. Nah, mungkin teman-teman bingung, waduh Mas Bro, kok saingannya banyak banget? Tenang teman-teman, ini bukanlah saingan sebenarnya. Sekali lagi, ini bukanlah saingan sebenarnya. Gimana caranya kita bisa menemukan saingan sebenarnya? Ini yang teman-teman harus perhatikan. Simak baik-baik. Teman-teman tulis di depannya all in title. Titik 2, kita enter. Nah, kita lihat teman-teman. Di sini ternyata hasilnya berubah jadi 3.220. Ya. Kalau teman-teman lihat, kita semua lihat ternyata hasilnya semua kata kunci ada di bagian title. Nah, ini dia. Mungkin teman-teman bingung, apa sih arti all in title, Mas Bro? All in title berarti semua kata kunci yang kita cari ada di bagian title atau judul. Sekali lagi, all in title berarti semua kata kunci yang kita cari berada di bagian judul atau title. Kita lihat ya, semuanya ada di title. Pertanyaannya, kenapa kita harus mencari menggunakan all in title? Jawabannya simple.
Karena Google sangat mencintai sebuah website yang memiliki kata kunci di bagian title. Itulah sebabnya kita menggunakan all in title untuk mencari kompetitor-kompetitor yang paling berat yang berhubungan dengan kata kunci yang kita miliki. Jelas ya teman-teman? Oke, kita sudah melihat ternyata untuk all in title hasilnya 3220. Nah, ini yang teman-teman harus perhatikan. Tolong teman-teman catat ya. Saya selalu mengkategorikan kata kunci itu seperti halnya sebuah logam. Untuk kata kunci yang all in title berkisar antara 0 sampai sekitar 5000, saya mengkategorikan ini sebagai kata kunci emas. Untuk kata kunci yang all in title-nya berkisar antara 5001 sampai sekitar 9000, saya mengkategorikan ini sebagai perak. Untuk kategori 9001 sampai sekitar 30.000 lah ya, 30.000 atau mungkin 50.000 biasanya saya. 50.000 saya mengkategorikan ini sebagai perunggu. Di atas 50.000 saya mengkategorikan ini sebagai kayu, teman-teman. Karena ini sudah termasuk susah untuk dikejar atau membutuhkan waktu yang relatif lama, buang-buang waktu gitu ya. Nah, pertanyaannya, termasuk bagian manakah kata kunci baju pengantin atau baju muslim pengantin ini, teman-teman? Betul sekali, ini termasuk ke dalam kategori emas. Apakah sampai di sini aja, teman-teman? Belum selesai, teman-teman. Kita harus menggunakan lagi salah satu atribut yang namanya all in URL. Kita coba yuk. Ternyata untuk all in URL-nya, dia termasuk dalam kategori emas juga, teman-teman. Jadi kata kunci ini berhak untuk kita pakai sebagai pasar kita berikutnya, yaitu baju muslim pengantin. Teman-teman sudah mengerti bukan? Nah, sebenarnya untuk mencari kata kunci yang ideal, prosesnya tidak hanya sampai di sini. Tapi sampai di sini saja pun, teman-teman sebenarnya sudah bisa menggodok atau membuat website yang sangat bisa berprospek menguntungkan, karena sudah kita teliti lebih dalam tentang masalah idealis atau masalah apakah kata kunci ini merupakan kata kunci yang ideal atau tidak, ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang sudah mengalami kebuntuan, insya Allah tutorial kali ini tadi bisa membuat teman-teman menjadi semangat lagi dalam berbisnis dan bisa mengerti gimana caranya mencari kata kunci ya. Di video berikutnya saya akan menjelaskan gimana caranya kita bisa mencari kata kunci yang lebih spesifik dibandingkan ini, sehingga kita bisa menemukan pasar yang benar-benar emas dari segala emas, dan kita akan berprospek lebih menguntungkan dibandingkan sebelumnya. Oke teman-teman, sekian dulu tutorial saya. Buat teman-teman yang belum praktek, jangan lupa praktek ya. Jangan lupa klik like dulu. Kita belajar bareng-bareng dan kita nikmati tutorial-tutorial selanjutnya yang bisa insya Allah membuat teman-teman menjadi terbantu. Oke, salam sukses buat semuanya. Jangan lupa di like dan jangan lupa praktek. Bye-bye.